Newly appointed United Nations Messenger of Peace, Mr. Leonardo DiCaprio. Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I'm honored to be here today. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. Terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal yang mulia, hadirin sekalian, dan para tamu yang terhormat. Saya merasa terhormat berada di sini hari ini. Saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai seorang ahli, tetapi sebagai warga negara yang peduli. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. Salah satu dari 400.000 orang yang berbaris di jalanan New York pada hari Minggu, dan miliaran orang lainnya di seluruh dunia yang ingin menyelesaikan krisis iklim kita. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. Sebagai seorang aktor, saya berpura-pura untuk mencari nafkah. Saya memainkan karakter fiktif, seringkali memecahkan masalah fiktif. I believe that mankind is the climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. Saya percaya bahwa umat manusia memandang perubahan iklim dengan cara yang sama, seolah-olah itu adalah fiksi, seolah-olah berpura-pura bahwa perubahan iklim itu tidak nyata dan akan segera hilang. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Tapi saya pikir kita semua tahu lebih baik dari itu sekarang. Setiap minggu kita melihat kejadian iklim yang baru dan tidak dapat disangkal. Bukti bahwa percepatan perubahan iklim sedang terjadi saat ini. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events, and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. Kekeringan semakin parah, lautan kita mengalami pengasaman dengan gumpalan metana yang muncul dari dasar laut. Kita melihat kejadian cuaca ekstrim dan lapisan es Antartika Barat dan Greenland mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa dekade lebih cepat dari perkiraan ilmiah. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. Semua ini bukan retorika dan tidak ada yang histeria. Ini adalah fakta. Komunitas ilmiah mengetahuinya, industri mengetahuinya, pemerintah mengetahuinya, bahkan militer Amerika Serikat pun mengetahuinya. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. Kepala Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Samuel Locklear, baru-baru ini mengatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman keamanan terbesar kita. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. Teman-teman saya, tubuh ini mungkin lebih dari pertemuan lainnya dalam sejarah manusia, sekarang menghadapi tugas yang sulit tetapi dapat dicapai. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. Anda dapat membuat sejarah atau Anda akan difitnah olehnya. Untuk memperjelas, ini bukan sekedar menyuruh orang untuk mengganti bola lampu mereka atau membeli mobil hibrida. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Bencana ini telah berkembang melampaui pilihan yang dibuat oleh individu. Sekarang ini adalah tentang industri dari pemerintah kita di seluruh dunia yang harus mengambil tindakan tegas dalam skala besar. Now must be our moment for action.
We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. Sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk bertindak. Kita perlu membeli label dan harga pada emisi karbon dan menghapuskan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batu bara, dan gas. Kita perlu mengakhiri tumpangan gratis yang diberikan pada para pencemar industri atas nama ekonomi pasar bebas. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny. The economy itself will die if our ecosystems collapse. Mereka tidak layak mendapatkan uang pajak kita. Mereka layak mendapatkan pengawasan kita karena ekonomi itu sendiri akan mati jika ekosistem kita runtuh. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. Kabar baiknya adalah bahwa energi terbarukan tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga merupakan kebijakan ekonomi yang baik. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Ini bukan perdebatan partisan, ini perdebatan manusia. Udara bersih dan iklim yang layak huni adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, dan menyelesaikan krisis ini bukanlah masalah politik, melainkan masalah kelangsungan hidup kita. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. Ini adalah saat yang paling mendesak dan pesan yang paling penting. Para delegasi yang terhormat, para pemimpin dunia, saya berpura-pura, tapi Anda tidak. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. Orang-orang telah membuat suara mereka didengar pada hari Minggu di seluruh dunia dan momentumnya tidak akan berhenti. Now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Tetapi sekarang giliran Anda, saatnya untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia sekarang. Kami memohon kepada Anda untuk menghadapinya dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.